Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ari. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang definisi tulisan ilmiah, karakteristik, dan contohnya. Pada video ini, kita akan melihat lebih detail bentuk-bentuk dari tulisan ilmiah. Materi ini merupakan video pertama dari pokok bahasan membaca tulisan ilmiah. Secara umum, kita mengenal beberapa bentuk tulisan ilmiah, yaitu skripsi, disertasi, tesis, textbook, dan artikel ilmiah atau paper. Skripsi, tesis, dan disertasi merupakan laporan ilmiah yang ditulis untuk memenuhi syarat kelulusan jenjang pendidikan tertentu, S1, S2, dan S3. Sementara textbook merupakan tulisan ilmiah yang berisi pembahasan materi tertentu secara detail. Adapun paper adalah laporan penelitian seseorang yang panjangnya 4 halaman sampai puluhan halaman, yang tujuan penulisannya adalah untuk dipublikasikan di depan forum konferensi atau penerbitan jurnal. Paper ini ada beberapa macam, yaitu research paper, short paper, survey paper, dan case study. Research paper atau disebut juga dengan istilah original paper adalah paper yang berisi laporan lengkap hasil penelitian seseorang. Ciri khas paper ini adalah adanya kebaruan teknik atau metode atau algoritma yang diusulkan penulis untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Oleh karenanya, jenis paper ini biasanya menjadi rujukan utama peneliti dalam menyelesaikan masalah yang sama. Paper ini ditulis dalam bentuk 1 atau 2 kolom dengan panjang 6-8 halaman jika menggunakan format 2 kolom. Adapun short paper adalah jenis paper yang secara konten sama dengan research paper, namun ditulis dalam versi yang lebih singkat, kurang lebih 4 halaman 2 kolom. Bagian eksperimen dan analisanya umumnya tidak ditulis secara rinci. Sama halnya dengan research paper, paper ini juga mengusulkan adanya kebaruan teknik dalam menyelesaikan masalah. Namun, karena pertimbangan tertentu, karena penulis belum menyelesaikan seluruh eksperimennya, atau karena alasan lainnya, penulis mempublikasikannya dalam versi yang lebih singkat karena lebih cepat terpublish, sehingga penelitiannya itu tidak dapat diklaim oleh peneliti lain. Jenis paper ini biasanya digunakan dalam proceeding sebuah konferensi ilmiah. Survey paper adalah paper yang berisi ringkasan penelitian yang komprehensif tentang topik penelitian tertentu. Selain itu, di dalam survey paper terdapat perkembangan terkini atau state of the art, serta arah pengembangan atau tren dari topik tersebut. Survei paper yang baik seharusnya ditulis oleh peneliti senior yang sudah lama meneliti topik tertentu dengan mengutip puluhan hingga ratusan paper yang relevan. Paper jenis ini disebut juga dengan review articles atau review paper. Artikel ilmiah jenis case study atau studi kasus adalah artikel ilmiah yang berisi laporan tentang fenomena menarik pada kasus tertentu. Tujuan penulisan artikel studi kasus ini adalah untuk membuat peneliti lain sadar akan kemungkinan terjadinya fenomena yang lain pada kasus tertentu. Penelitian seperti ini umumnya digunakan di domain kedokteran untuk melaporkan terjadinya patologi tertentu yang sebelumnya tidak diketahui atau tidak pernah muncul. Demikian telah kita bahas tentang beberapa tulisan ilmiah, khususnya artikel ilmiah atau paper. Dari pembahasan ini, kita dapat membedakan antara research paper, survey paper, atau case study. Video selanjutnya akan dibahas tentang tahapan dalam menyusun research paper.